Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil riset penelitian kami mengenai analisa sistem informasi akuntansi pada persediaan barang dagang pada butik HR Ambar Mayat. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ella Septiani Putri, kemudian saya, Lindi Sri Jayanti, Neha Maharani, dan Khafifah Umi Kusnul Khatimah. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai informasi, sistem, dan juga sistem informasi. Yang pertama adalah pengertian informasi. Pengertian informasi menurut Ashar Susanto merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi. Hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti, serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Kemudian, menurut Ashar Susanto, sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem informasi sebagai komponen yang digunakan untuk mengolah data secara umum dibagi menjadi dua, yaitu berbasis komputer atau terkomputerisasi, dan yang kedua adalah berbasis manual. Untuk terkomputerisasi, maksudnya pencatatan akuntansi menggunakan perangkat lunak untuk memudahkan dalam pengolahan data. Sedangkan yang berbasis manual masih ditulis menggunakan buku, sehingga sehingga informasi tersebut itu lebih rentan untuk terjadinya kesalahan. Kehadiran sistem informasi merupakan satu hal yang krusial, khususnya dalam dunia akuntansi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu perusahaan yang sedang dikelola. Dan tentu saja dalam melakukan pencatatan persediaan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, tetapi harus berdasarkan fakta dan informasi yang berkualitas, yang dapat diperoleh melalui observasi yang mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memberikan informasi mengenai persediaan barang dagang yang berjudul Analisa Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang pada Butik HR Ambar. Adapun maksud dan tujuan kami, yang pertama adalah maksud kami untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pada alur persediaan barang dagang, kemudian untuk mengetahui jenis-jenis persediaan barang dagang, untuk mengetahui metode pencatatan persediaan, metode penilaian persediaan, serta metode penghitungan nilai depresiasi yang digunakan pada butik HR Ambar. Dan yang terakhir adalah merancang sistem informasi akuntansi persediaan barang dagang yang sesuai pada butik HR Ambar dengan menggunakan tool sistem berupa UML. Sedangkan tujuannya sebagai syarat kelulusan ulangan akhir semester, program Diploma 3 Prodi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun pula metode penelitian kami, yang pertama adalah pengamatan, yaitu penulis mengamati secara langsung kegiatan yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas. Kemudian wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara dengan staf ataupun karyawati yang ada di butik HR Ambar. Kemudian yang ketiga adalah studi pustaka, yaitu penulis melakukan studi pustaka melalui sumber literatur. Untuk ruang lingkupnya, dalam menganalisa persediaan yang ada, kami membatasi penelitian hanya pada pencatatan persediaan barang dagang yang meliputi pencatatan transaksi, pengecekan kartu stok, alur-alur persediaan, jenis barang yang dijual, metode pencatatan persediaan, metode penilaian persediaan, dan metode perhitungan nilai depresiasi. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh
teman saya. Cukup sekian, terima kasih. Slide selanjutnya adalah sistematika penulisan. Bab 1, yaitu pendahuluan, berisi tentang gambaran umum, analisa sistem persediaan barang dagang, latar belakang, maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Di bab 2, landasan teori, terdiri dari teori dasar pengetahuan untuk menyusun buku, konsep dasar sistem, dan tool system. Di bab 3, terdapat pembahasan yang berisi sejarah perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis sistem berjalan, bisnis berjalan, spesifikasi sistem berjalan dalam bentuk dokumen masukan dan keluaran, spesifikasi sistem komputer secara umum, penjelasan perangkat keras dan perangkat lunak, serta permasalahan pokok dan pemecahan masalah. Di bab 4, terdapat penutup yang berisi penjelasan secara ringkas, yaitu kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan buku analisis persediaan barang dagang pada butik HR Ambar Bayat. Slide selanjutnya adalah landasan teori. Konsep dasar sistem menurut Azhar Susanto adalah sebuah perusahaan. Komponen yang termasuk di sini adalah orang, mesin, bangunan, bagian akuntansi, dan bagian pemasaran, yang semuanya berhubungan satu sama lain dalam berbagai cara. Kemudian ada pengertian sistem menurut Azhar Susanto. Sistem adalah kumpulan subsistem atau bagian komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian ada pengertian informasi. Menurut Anggraini dan Irtiani, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Kemudian ada pengertian sistem informasi. Menurut Mulyanto dalam Kuswaran dan Kusman, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Kemudian ada pengertian akuntansi. American Institute of Certified Public Accountant mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Slide selanjutnya masih di landasan teori. Poin berikutnya adalah pengertian sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto. Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dengan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Berikutnya adalah pengertian persediaan menurut Wei Chen. Persediaan merupakan item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Berikutnya adalah pengertian dari tool system. Tool system adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol, lambang, atau diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Selanjutnya ada pengertian UML. Menurut Sukamto dan Salahuddin, UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Slide selanjutnya adalah sejarah perusahaan. Butik HR Ambar adalah sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang mengkhususkan diri pada sektor kain dan pakaian batik. Dibuka pada tanggal 20 Agustus 2013, Butik HR Ambar merupakan usaha keluarga di mana usaha batik ini turun-temurun yang saat ini merupakan generasi ketiga yang mewarisi usaha batik tersebut. Selain memproduksi batik, sogan yang merupakan ciri khas batik, HR juga memproduksi batik cap dan batik printing dengan motif
yang beragam dan selalu berkembang dengan motif-motif baru sehingga banyak pelanggan yang merasa puas dengan koleksinya. Selain itu, HR Ambar juga memproduksi batik sutra sesuai pesanan. Batik HR Ambar melayani konsumen baik pelanggan wilayah sekitar Klaten, Jogja, dan Solo, juga sebagian Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan Kalimantan. Bahkan beberapa pelanggan dari luar negeri yang belajar membatik di rumah produksi batik HR Ambar ini. Slide selanjutnya adalah struktur organisasi, di mana ada direktur utama yaitu Ibu Ambar Siningsih, kemudian di bagian keuangan ada Erlin, dan bagian marketing ada Nita. Slide berikutnya yaitu mengenai prosedur sistem berjalan. Pertama, prosedur pengecekan barang. Karyawan melakukan pengecekan stok produksi secara langsung, lalu menyerahkan laporan kepada pemilik. Setelah itu, pemilik atau admin akan melakukan pengecekan ulang data stok. Yang kedua yaitu prosedur pemesanan barang. Pemilik atau admin akan menghubungi supplier untuk melakukan pemesanan, lalu melakukan penawaran atau negosiasi kepada supplier. Setelah terjadi deal, maka pemilik atau admin menyerahkan nota pemesanan kepada supplier. Yang ketiga yaitu prosedur pengiriman dan penerimaan barang. Supplier mencatat permintaan barang dari customer serta memberikan surat jalan kepada supir dan faktur dua rangkap. Setelah barang sampai, pihak perusahaan membayar sejumlah yang tertera di faktur dan melakukan pengecekan kualitas barang sebelum disimpan ke gudang. Yang keempat yaitu prosedur pembayaran. Pembayaran dilakukan oleh karyawan yang mengelola keuangan sesuai dengan jumlah yang tertulis di faktur. Pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka dan sisanya menjadi hutang dagang yang akan dilunasi sesuai tanggal yang sudah disepakati. Slide berikutnya yaitu mengenai UML, Unified Modeling Language. Unified Modeling Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk menuliskan blueprint perangkat lunak. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Slide berikutnya yaitu manfaat UML. Yang pertama yaitu mempermudah programmer dalam membuat sistem. Yang kedua yaitu mempermudah programmer dalam mengetahui workflow. Yang ketiga yaitu memudahkan developer untuk mengimplementasikan program atau aplikasi yang sudah dibuat. Adapun manfaat lainnya yaitu UML telah menyediakan bahasa pemodelan yang sangat ekspresif dan sudah siap digunakan untuk mengembangkan serta pertukaran berbagai model. Ya, ada lagi yaitu UML menyediakan mekanisme perluasan serta spesialisasi untuk mengembangkan konsep inti. Manfaat lainnya yaitu menyediakan basis formal khusus untuk bahasa pemodelan. UML mampu mempresentasikan berbagai konsep yang relevan untuk sistem perangkat lunak. Selain itu, UML juga menyediakan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh konsep perangkat lunak yang baru. Jenis-jenis UML. Yang pertama yaitu struktur diagram, kelas diagram, object diagram, komponen diagram, composite structure, package diagram, dan deployment diagram. Itu adalah macam-macam struktur diagram. Yang kedua yaitu behavior diagram. Contohnya yaitu use case diagram, activity diagram, dan stage machine diagram. Jenis UML yang ketiga yaitu interaction diagram. Contohnya yaitu sequence diagram, communication diagram, timing diagram, dan interaction overview diagram. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan adalah rangkaian dari proses input-output data yang terjadi pada suatu sistem yang sedang berjalan.
Tujuannya untuk memberikan gambaran secara terperinci tentang masalah yang timbul dalam suatu organisasi atau perusahaan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama dokumen faktur, fungsi sebagai informasi mengenai jumlah tagihan serta termin pembayaran yang harus dibayar. Sumber dari supplier, tujuannya customer batik HR Amber Bayat. Media kertas frekuensi setiap terjadi pembelian atau pemesanan. Selanjutnya adalah spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumen nota, fungsi sebagai bukti transaksi yang sah, sumber kasir, tujuannya kepada customer atau perseorangan, media kertas, frekuensi setiap terjadi transaksi. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh perusahaan butik HR Amber Bayat adalah yang pertama, terjadi kesalahan dalam menulis persediaan oleh bagian gudang karena nota atau faktur dari supplier hilang. Hal tersebut terjadi karena nota atau faktur masih dalam bentuk kertas sehingga rawan terjadi kesalahan dan kehilangan. Yang kedua, terkadang bagian marketing lupa mencatat pembelian yang terjadi sehingga berpengaruh kepada jumlah stok persediaan. Dan yang ketiga adalah keterlambatan dalam penyajian laporan. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Yang pertama, mengubah sistem yang awalnya manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Kedua, dengan sistem yang sudah terkomputerisasi, maka akan meminimalisir resiko kehilangan data. Yang ketiga, dengan menggunakan sistem komputerisasi, penyajian laporan dapat dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat.